Pisang. Ini dibeli. Halal. Kalau saya beli ini 100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya semua saya makan? Hah? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit durian. Ketika Adam alaihissalam diciptakan, lalu seluruh makhluk diperintahkan untuk hormat kepada Adam. Seluruh malaikat melakukannya. Tumbuhan binatang hormat kepada Adam. Satu makhluk Allah yang menolak, namanya iblis. Iblis ini membangkang lalu diusir keluar dari sorga. Dan sebelum keluar dari sorga dia berkata, saya akan menyesatkan anak cucunya Adam. Saya akan menggelincirkan anak cucunya Adam. Gara-gara Adam saya diusir dari sorga, maka saya akan melakukan segala upaya untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Saya ulangi, segala upaya saya lakukan untuk menggelincirkan anak cucunya Adam. Dan salah satu di antaranya, saya akan berupaya agar mereka tidak konsentrasi dengar ceramah ketika dia dengar pengajian. Dan salah satu caranya adalah saya sibukkan dengan HP-nya. Orang-orang yang sibuk dengan HP ketika kita dengar ceramah, sesungguhnya itu tergelincir atas godaan setan. Ya pasti nih. Bagaimana caranya kau mau dengar ceramah sibuk saja begini? Hargai perasaanku, bos. Jauh-jauh saya kasihan dari Sulawesi Selatan. Bapak tahu enggak saya ke sini? Naik pesawat dulu 2 jam lebih ke Jakarta. Transit berjam-jam di Jakarta, baru jam 4 subuh naik pesawat lagi ke sini. Pergi lagi ke Kayu Agung, balik lagi ke sini, ceramah menghargai undangan Bapak. Begitu saya ceramah Bapak sibuk begini. Tolong hargai perasaan saya, Ibu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Mau kok? Apa? Simpan balik itu HP, simpan dulu, simpan. Ibu-ibu, kalau ibu rekam pasti tidak jelas. Pasti suaranya tidak bagus. Kenapa? Nangkap dari sini, tidak bisa. Pasti tidak jelas. Itu upaya setan. Saya mau dengar ceramahnya Pak Ustadz supaya kalau pulang saya bisa dengar ulang. Ini ada kamera saya bawa. Suaranya jernih, gambarnya bagus. Tinggal bagaimana caranya? Ibu buka di YouTube, tulis Dasat Latif PLN Palembang. Nah, keluarlah itu. Sudah nonton, jangan lupa like and share. Saya serius Pak, kalau bisa simpan dulu HP. Saya serius. Selama Bapak pegang handphone pasti tidak konsentrasi. Simpan aja dulu ya. Sebentar aja. Ini kita dengar serius dulu ya. Sebentar. Ibu-ibu tidak usah selfie-selfie. Nanti saya layani sampai sore. Dan itu juga kita lagi ceramah, selfie dong. Dia membelakang. Orang lagi ceramah dia belakangi kita. Ternyata saya dijadikan background. Kok kira saya pot bunga? Itu lihat nanti nih Pak, saya sebenarnya tidak gagah, lebih gagah Pak GM. Saya betul lebih gagah Pak GM dari saya. Saya tidak gagah tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Ibu-ibu mau foto semua toh? Sudah foto? Ulang Ustadz, ulang lagi Ustadz, kabur Ustadz, ulang lagi, 5 kali diulang. Saya bilang dalam hati, biar 10 kali kau ulang, namun kamu yang kabur. Ayo kita simpan dulu ya, waktu terbatas. Azhar nanti jam 15.34 ya. Jadi kita simpan dulu handphone, kita dengar ceramah dulu. Suatu kali, dengar ini Bu, Nabi sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada sahabat namanya Sa'labah. Ini Sa'labah, kalau sahabat lain assalamualaikum warahmatullah, bersikir dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyid wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal 11 kali. Ini Sa'labah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung lompat. Begitu bapak-bapak tuh. Ini Sa'labah langsung lompat. Dilihat oleh Nabi, dalam hati Nabi, ini Sa'labah kayak sombong betul, tidak butuh Allah. Apa sih susahnya? Selesai kau sholat, kau berdoa dulu, minta urusanmu dimudahkan Allah. Seperti bapak-bapak juga, kalau hari Jumat paling cepat, paling terlambat datang, paling cepat pulang.
Orang khotbah dia tidur. Begitu selesai dia bilang, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Bukan aliran apa, bapak yang tidur. Ya kan? Nah, hari kedua juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pergi. Hari ketiga dipanggil sama Nabi. Salaba, ta'al, sini dulu. Ya Rasul. Kau kayaknya kau tidak butuh Allah. Sahabat yang lain selesai sholat berzikir, kamu lantas jalan, pergi lagi. Ada juga itu teman-teman kita biasa yang berpedoman dan berpegang tidak boleh zikir bersama, tidak boleh doa bersama. Ada toh? Saya setuju pendapat Bapak. Tapi kalau begitu pendapat Bapak, sebaiknya jangan duduk saf paling depan. Kenapa? Karena Bapak melanggar adab-adab salat jamaah. Dia kan umumnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau langkah-langkai orang lagi berzikir, bos. Puncak dari semua ilmu itu adab. Bayangkan kalau ada Pak JM, ada ketua majelis ulama, ada tamu dari kantor sebelah, Bapak salam langsung langkah-langkai. Di mana adabmu? Padahal Nabi diutus ke muka bumi ini bukan sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu, kalau Bapak memuliakan orang yang berzikir, Bapak tidak mau mengganggu orang yang berzikir, lalu mengambil saf paling belakang, itu akhlak yang mulia. Kalau tidak mau berdoa bersama silakan, tapi jangan mengganggu orang yang lagi zikir bareng-bareng. Ini kan banyak orang sekarang baru belajar agama, dia selama ini preman. Tobat, baru 3 bulan tobat, langsung semua kafir. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nah, sudah. Sini. Apa sih susahnya selesai kau sholat? Kau berdoa dulu. Akhirnya Sa'labah berterus terang. Ya Rasulullah, sebenarnya sudah lama saya mau curhat ini, cuma saya malu-malu. Kenapa kau Sa'labah? Begini ya Rasul, saya ini kan orang miskin kasihan. Satu di sarungku. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib. Ini istri saya ngantri. Dia lagi nunggu ini pakai ini sarung. Kalau saya lama berdoa, habis waktu maghrib, istri saya menunggu. Maka saya langsung lompat pulang, giliran pakai sarung. Ya Rasulullah, karena terlanjur ditanya, doakanlah saya kaya ya Rasul. Kalau saya kaya kan enak ya Rasul. Sudah bagus sarungku, sudah banyak sarung, saya bisa lama-lama berzikir. Kata Nabi, Sa'labah, siapa teladanmu? Anda ya Rasulullah. Kau lihat banyak barang-barangku? Tidak ya Rasul. Sudahlah, kau pulang dulu, pikir-pikir. Pulang, pikir-pikir. Besok datang. Ya Rasulullah, saya sudah pikir baik-baik. Memang enak miskin, tapi lebih enak kalau kita kaya ya Rasul. Jadi kau mau kaya? Iya ya Rasul. Sudah pikir baik-baik? Iya ya Rasul. Kalau saya sudah kaya, saya bisa sedekah. Kalau saya sudah kaya, saya bisa bantu orang. Kalau saya sudah kaya, saya bisa lama bersikir. Baiklah kalau begitu Sa'labah. Oke? Saya kasih kau kambing. Perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Kambing ibu, namanya kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya, binatang. Tapi sekarang banyak juga perempuan mau dengan kambing. Hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Saya bela bapak-bapak hari ini. Sekarang ini banyak istri yang curiga sama suaminya yang baik-baik. Katanya kalau ada suamimu sopan, baik di rumah, baik, kelihatan alim, hati-hati, layangan putus. Provokator itu, pelem itu. Jadi kalau suamimu baik, kau curigai. Itu pengalamannya, dia mau jadikan semua orang suami baik-baik. Kami ini bukan layangan putus, kami layangan tebal talinya, kuat talinya, karena imannya kuat. Tidak tergoda, ini muka-muka soleh semuanya. Kau periksa hatinya, apa tidak stres? Mati kita dapat. Nah ya, akhirnya Nabi memberinya 1 kambing betina, lalu beranak pinak. Dari 1 ekor menjadi beberapa ekor, menjadi belasan ekor, menjadi puluhan ekor. Yang tadinya belum azan sudah ada Sa'labah di masjid, sekarang sudah qamat baru datang, sibuk ngurus kambingnya. Nabi lalu berkata, kena sudah ini musibah ini Sa'labah. Ku bilang memang lama-lama masbuk Sa'labah. Sudah masbuk dia. Lama-lama tidak muncul di masjid. Kata Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kena sudah musibah-musibah. Apa yang saya cemaskan terjadi. Lama turun perintah ayat untuk bayar zakat.
Nabi sampaikan kepada sahabat, kamu pergi minta zakatnya Sa'labah. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sa'labah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Lama kau tak nampak di masjid. Kau dicarinya oleh Rasulullah. Sibuk bos. Kau lihat nih kambing-kambingku ini banyak sekali. Tidak bisa lagi kurus. Tidak ada waktu ke masjid. Oh begitu. Tapi sekarang saya diperintah oleh Rasulullah untuk nagih pajak. Zakat. Keluarkan zakatmu. Mendengar ini, apa kata Sa'labah? Enak aja. Saya setengah mati kerja. Dari jam 6 saya sudah keluar. Kadang kala cek log. Terlambat cek log. Makan seadanya di kantor. Kerja setengah mati. Ini mata jadi buram lihat monitor laptop. Kamu datang minta 2,5%. Siapa kok? Begitulah kira-kira bahasanya Sa'labah. Saya setengah mati. Gara-gara ini kambing saya tidak datang jamaah. Kau datang-datang minta. Nah. Wah, disampaikan ini kepada Nabi. Nabi katakan innalillahi. Musibah sudah Sa'labah. Utus kedua kalinya tetap tidak mau. Utus ketiga kalinya tetap tidak mau. Lalu Nabi katakan sudah, tidak usah lagi kau minta. Selesai. Akhirnya turun ayat. Ayat itu kurang lebih menyindir Sa'labah. Yang kurang lebih menerjemahkan bahwa ada di antara kalian ketika miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Ayat ini disampaikan Sa'labah. Sa'labah, ada baru ayat turun seperti ini. Miskin hamba Allah, kaya hamba harta. Kau aja dikena ini di Madinah. Satu-satunya ayat menyindir kau. Kau ini dah kena. Sa'labah istighfar. Astagfirullah. Lalu diambil zakatnya, dia bawa ke Nabi. Ya Rasulullah, mohon maaf, terima zakatku. Apa kata Nabi? Terlambat mi bos. 3 kali kusuruh toh, kau kasih malu saya. Sudah, bawa pulang itu. Kalau orang Bugis bilang, Andre lecilaka. Makan mako itu semua, makan mako sama-sama kulit-kulitnya. Wafat Rasulullah. Sa'labah mulai goyang ekonominya. Dia datang lagi bawa zakat kepada Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, mohon maaf, Nabi tidak berani, Nabi tidak menerima zakatmu, manalah saya berani. Makin goyang ekonominya. Wafat lagi Abu Bakar, diganti oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, terima zakatku. Apa kata Umar? Nabi tidak terima. Abu Bakar menolak, manalah saya berani. Akhirnya sejarah membuktikan Sa'labah bangkrut dan mati dalam kekufurannya. Na'udzubillah min zalim. Itu bahayanya zakat, Pak. Bapak tahu namanya zakat? Zakat itu ayatnya bukan minta, ambil. Kalau minta ada 2 pilihan. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya namanya kau minta. Tapi namanya ambil, mau tidak mau, ambil. Pada zaman Nabi, pada zaman Khulafaur Rasyidin, itu ada pasukan khusus penagih zakat. Kenapa? Bukan kau yang punya. Kamu memang kerja di PLN dari pagi sampai sore, kadang-kala lembur, tapi ingat ada haknya orang miskin di dalam hartamu itu. Berapa? Cuman 2,5%, tidak cukup 3. Kata Allah, ambil deh 97,5, ambil semuanya. 2,5% kasih fakir miskin yang tadi beasiswa. Dan itulah yang kau miliki. Yang deposito, mobil, rumah, belum tentu bapak punya. Nih, ibu-ibu nih, yang banyak emasnya, tidak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati kau ibu, pakai behel. Bingkai kacamatanya emas, semua cincin berlian. Ibu meninggal, siapa yang pakai? Siapa yang pakai? Anak pret, istri kedua. Daripada diambil istri kedua, ibu sudah menderita di belender di kubur. Suami diranjang menikmati dengan istri barunya memakai gelangmu. Lebih baik sedekahkan. Demi Allah, kata Nabi, 3 aja itu hartamu. Lain dari itu bukan kau punya. 3 aja harta yang kita miliki. 1 yang habis ibu makan, itulah kita punya. 2 yang hancur kita pakai. 3 yang telah kita sedekahkan jalan agama Allah. Lain dari itu bukan ibu punya. GM punya mobil dinas, pensiun bukan kau punya bos, kasih kembali.
Kan ada namanya di dom, Ustadz. Hati-hati, di neraka bisa bertanggung jawab. Apalagi kalau diakal-akali. Oh, disuruh pikul nanti itu, Pak. Lewat security, ternyata Bapak yang ngambil. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kapolri. Sekarang satpam dan security bajunya mirip polisi. Tapi polisi keberatan. Diuntungkan hanya satpam dan security. Mereka dikira polisi, kami dikira satpam. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh ya, supaya lebih gampang kita bicara zakat. Ya. Yang namanya 2,5%. Ini halal atau haram? Hah? Bersih, suci, halal. Inilah gajinya bapak sebulan. Yang bekerja dan wajib negara memberi gaji. Halal. Ini. Tapi di sini ada haknya orang 2,5%. Yang kalau tidak dikeluarkan, maka dia mengotori seluruh harta yang halal tadi. 2,5% mengotori yang 97,5% jadi kotor ketika tidak dikeluarin. Nah, ini halal. Tapi karena tidak bayar zakat, yang 2,5%, bapak celupkan jari-jari di kloset. Tahu toilet ibu? Kan ada air-airnya di situ kan? Nggak usah yang ada kuning-kuningnya. Bersihkan dulu yang kuning itu. Kira-kira ibu mau ndak ambil satu tetes yang sudah sudah ndak ada kuning, celupin. Ibu ambil satu tetes saja dari situ, masukin di sini. Ibu mau minum? Bapak mau minum? Mau? Begitulah logika berpikirnya orang yang enggan membayar zakat, yang hartanya tadi caranya dia peroleh secara halal. Karena dia tidak membayar zakat, seluruh hartanya jadi kotor. Karena hartanya menjadi kotor, dimakan menjadi anaknya kepala batu. Dimakan istrinya jadi pembangkang, tidak tahu aturan. Dimakan suaminya, mentalnya mental perselingkuh. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang haram, meskipun dia peroleh secara halal, tapi karena dia tidak keluarkan zakatnya menjadi haram. Contoh lagi. Pisang. Itu? Ya macam-macam, bayangkan Pak. Pisang. Ini dibeli. Halal. Kalau saya beli ini 100% saya punya. Apakah setelah 100% saya punya semua saya makan? Apakah semua saya makan? Tidak. Apanya yang saya buang? Kulitnya. Buang. Inilah zakat. Kalau ada orang bekerja tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama dia makan ini buah dia beli dengan kulit-kulitnya. Kalau kulit pisang masih lembut, kulit duren, maka yang saya dengar informasi dari Pak GM, pegawai di sini baru 72% yang bayar zakat dan sedekahnya di Baitul Mal PLN. Yang lebihnya itu dia makan durian dengan kulit-kulitnya. Contoh ketiga. Nih ibu-ibu nih. Contoh ketiga. Beli kain. Berapa meter satu baju? Kalau baju saya 1,5 meter baju. Apakah 1,5 meter itu semua saya pakai? Tidak. Saya punya dong. Saya jahit saja, tidak ada saya buang. Cantik? Enggak. Maka ada bagian-bagian saya gunting untuk bikin cantik saya punya baju. Yang dibuang bagian itulah adalah zakatnya, membersihkan dan mempercantik baju saya. Bayangkan jeleknya baju saya ketika saya beli 2 meter langsung jahit, tidak ada gunting-guntingnya. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mau membayar zakat. Ini kan harta saya. Contohnya itu salabah tadi. Saya setengah mati kerja,
Gara-gara ini kambing saya tidak ke masjid, kau datang enak-enak. Siapa kau cowok?